Perasaan pelatih Barito Putra, Vitor Tiniko, campur aduk antara kecewa dan senang dengan hasil imbang yang diraih anak asuhnya saat menghadapi Persib Bandung. Vitor Tinoko senang karena Barito bisa mewujudkan target meraih poin di kandang Persib yang berstatus juara Liga 1. Tapi di sisi lain, Vitor Tinoko juga kecewa karena kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna setelah Persib berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Persib harus puas bermain imbang melawan Barito dengan skor 1-1. Kami bersyukur dapat 1 poin di sini meskipun bukan hasil yang maksimal 3 poin. Tapi kalau lihat pertandingan hari ini, kami menghadapi tim juara, tim yang kuat. Kami tunjukkan bisa bertahan, kami bisa fight dan bertahan di Liga 1. Posisi Barito Putra saat ini masih cukup rentan terdegradasi ke Liga 2 setelah bermain imbang kontra Persib. Meski naik ke peringkat 15, tapi Laskar Antasari berpotensi digusur oleh Semen Padang yang baru akan memainkan laga pekan ke-32 menghadapi Persebaya pada Minggu 11 Mei mendatang tuntasnya. Kapten Persib Bandung, Mark Locke, tidak ingin berkomentar banyak soal berbagai hal yang dianggap kontroversial dalam pertandingan Persib menghadapi Barito Putra. Sang kapten menyatakan ingin menjaga nuansa positif atau positive vibe bagi Persib Bandung yang sudah mengunci juara musim ini. Dalam laga tersebut, keputusan wasit yang memimpin pertandingan, Gedeon Dapaherang, menjadi sorotan utama. Wasit dinilai kerap merugikan tim tuan rumah, bahkan bobotoh yang hadir ke stadion kerap meneriakan ketidakpuasan atas keputusan wasit. Untungnya Persib masih bisa terlepas dari kekalahan. Mark Locke mengaku dirinya tidak mau berkomentar banyak soal hal buruk dalam pertandingan Persib menjamu Barito. Ya, saya tidak mau bicara soal banyak pertandingan ini, saya hanya mau ditanya soal juara back to back, ungkap Mark Locke sambil tersenyum. Di laga tersebut, Mark Locke juga sempat mengalami benturan kepala dengan pemain Barito. Saat disinggung hal itu, Mark Locke mengatakan masih aman, namun nanti malam mungkin tidak aman. Selebrasi back to back tuntasnya. Pemain Barito Putra, Murilo Mendes, meminta maaf setelah melakukan tackle horor kepada winger Persib Bandung, Febri Haryadi. Murilo mengaku tidak sengaja dan tidak berniat untuk mencederai Febri Haryadi. Murilo Mendes mengaku meminta maaf karena dirinya terpancing emosi lantaran ingin mempersembahkan kemenangan untuk Barito yang berada di zona degradasi. Ia pun juga menyadari bahwa tindakannya itu salah dan bisa mencederai Febri Haryadi. Mohon maaf untuk Febri Haryadi, ungkapnya melalui laman Instagram Barito. Pertandingan yang sulit di mana saya mencoba memenangkan pertandingan, tetapi saya datang lebih kuat dengan resiko cedera. Lebih lanjut, ia pun meminta maaf kepada semua pihak yang kecewa dengan pelanggaran tersebut, termasuk untuk bobotoh yang cukup marah karena pemainnya dilanggar dengan keras. Apalagi Febri baru pulih dari cedera panjang. Mohon maaf dan semoga sukses ke depannya. Bukan niatku untuk menyakiti Febri atau menimbulkan keributan. Saya juga minta maaf kepada fans Persib yang merasa tersinggung dengan hal ini. Saya ulangi, saya tidak bermaksud jahat, tuntasnya. PT Liga Indonesia Baru diserbu warganet setelah insiden tackle horor terhadap winger Persib,
Febri Haryadi, yang hanya berbuah kartu kuning tanpa pengecekan video asisten referee atau VAR. Laga Persib menghadapi Barito yang berlangsung di Stadion GBLA itu dipimpin oleh wasit asal Jakarta, Gedeon Dapaherang. Dalam laga tersebut, Gedeon Dapaherang meninggalkan sejumlah kontroversial soal keputusannya. Salah satu yang paling disorot adalah keputusan sanksi kartu terhadap pelanggaran tackle horor terhadap Febri Haryadi. Gedeon Dapaherang pun sempat berkomunikasi dengan wasit di ruang VAR untuk kemungkinan keluarnya kartu merah. Tetapi akhirnya Gedeon memberikan kartu kuning atas tackle horor tersebut tanpa pengecekan VAR. Sontak keputusan itu dinilai janggal oleh berbagai pihak. PT LIB sebagai operator liga pun diserbu warganet di media sosial. Terlihat pada unggahan terakhir PT LIB, kolom komentarnya dipenuhi warganet yang mempertanyakan kualitas wasit di Liga 1. Evaluasi wasit yang memimpin pertandingan Persib melawan Barito, di mana ada krusial pelanggaran yang hampir saja mengakhiri pemain. Wasitnya gimana? Tackle dari belakang, masa kartu kuning? Katanya suruh percaya sama wasit lokal. Kalau gini gimana orang mau percaya wasit lokal? Kualitas wasitmu perbaiki, kalau tidak mau dikritik. Cek pertandingan wasit Persib menghadapi Barito, kayak wasit kualitas Tarkam. Dan masih banyak lagi komentar pedas terkait kualitas wasit Indonesia tuntasnya. Gelandang Persib Bandung asal Spanyol, Tirone Del Pino, tengah mencuri perhatian di penghujung musim ini. Isu kepindahannya dari Persib Bandung semakin menguat, memicu spekulasi yang kian ramai di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Nama Malut United muncul sebagai destinasi baru yang disebut-sebut akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi pemain berusia 34 tahun tersebut. Tidak hanya itu, kabar beredar menyebutkan bahwa Tirone akan bergabung ke Malut bersama rekan satu timnya, Ciro Alves. Terkait rumor transfer yang menyeruak, Tirone Del Pino pun memberikan tanggapannya. Rumor dalam sepak bola akan selalu menjadi rumor. Pemain asal Spanyol itu juga menegaskan bahwa saat ini ia masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir musim. Masa depan tidak ada yang tahu. Saya fokus di sini, saya masih terikat kontrak hingga Mei ini, hingga akhir musim. Jadi, rumor akan selalu ada di sepak bola. Tirone menekankan bahwa prioritasnya saat ini adalah menyelesaikan musim bersama Persib dengan baik. Saya tidak membicarakan hal ini, saya fokus untuk mengakhiri musim ini dengan baik. Selebrasi dengan supporter saya, fans saya, dengan kota ini. Rekan tim, staf, inilah yang saya inginkan saat ini. Dengan masa depannya yang masih menjadi tanda tanya, Tirone tetap berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Persib hingga akhir kompetisi tuntasnya.